Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan lagi ya dari teman kita. Tadi kalau nggak salah dari Aditya Wahyu Putra. Kalau nggak salah ya, maaf kalau salah. Pertanyaannya begini. Bang, gue punya Panasonic Low Watt setengah PK R22. Posisi pipa seperempat bersalju. Dan AC nggak dingin, abis gue cuci. Gue cek tekanan freon di manifold cuma 20 PSI dan ada indikasi bocor. Masalahnya gue kan belum punya freon dan mesin vakum. Bisa nggak gue manfaatin kompresor bawaan AC buat bikin tekanan sampai 300 PSI buat gue cek bagian mana yang bocor. Kalau dari pertanyaannya ini teknisi ya, mungkin dia baru belajar atau ya bisa jadi konsumen atau pelanggan yang belajar mau jadi teknisi mungkin ya. Jadi dia hanya punya manifold ya, alatnya manifold yang ini ya, manifold ini single manifold ya. Jadi dia belum punya mesin vakum, juga belum punya freon. Dia nggak punya freon ya. Tapi dia mau nyari bocor si AC ini. Gimana caranya? Dia mau memanfaatkan kompresor ini ya, kompresor bawaan AC ini. Bawaan AC yang Panasonic Low Watt tadi ya. Gimana caranya? Gitu kan, bisa nggak katanya? Jawabannya bisa ya teman-teman. Bisa kita memanfaatkan kompresor bawaan untuk mencari kebocoran. Jadi kita di sini nggak pakai leak detector, alat kayak gitu, cuman memanfaatkan kompresor dan busa sabun ya, busa sabun atau air di dalam bak gitu ya. Itu yang kita pakai. Nah, caranya gimana? Caranya gini, teman-teman. Nah, ini ada Nepal di sini kita cuma mencari perbagian dulu ya. Kita cari bagian dari pipa sampai indoor dulu ya. Jadi gini. Kita cari bagian pipa ini sampai ke indoor dulu ya, indoor evap. Caranya gini. Sorry. Kita sambungkan pipanya. Posisi kesambung ya. Pipa ini posisi kesambung. Kelihatan nggak ya? Kurang deket ya? Gimana kalau kita deketin? Bisa nggak? Nah, segitu kali itu. Ayat. Nah, caranya gini teman-teman. Ini tadi mana tutup? Nah ini. Posisi awalnya begini ya. Ini posisi awalnya. Nah, teman-teman buka ini
tutup ini buka pakai kunci Inggris ya, punya lah kunci Inggris ya. Kalau nggak ada pinjam sama tetangga. Buka juga ininya. Pasang manifold ya. Tadi dia punya ya, tadi punya manifold. Pasang manifold di sini. Ini hanya contoh ya, jadi nggak sampai dihidupin ya, karena contoh aja. Nah, lalu teman-teman nyalain ya AC-nya, nyalain. Setelah nyala, ini tutup ya teman-teman, ini tutup, posisi ditutup. Nih, yang pipa gede ya, pipa gede, pipa apa? Hisap tutup. Tutup rapat. Kalau ditutup rapat, yang pipa tekannya biarin terbuka ya, yang pipa kecil biarin kebuka. Jadi sekarang posisi nyala ya, misalkan kompresor nyala, kita nyalain, artinya kompresor ini ya, niup ya, niup sampai ke indoor EPAP. Tapi di sini kita tutup teman-teman, ditutup. Nah kalau ditutup artinya di sini naik teman-teman, ini kan nembus pipa yang gede ini sampai ke sini. Biarin sampai tekanan berapa yang teman-teman inginkan, misalkan 200, 300. Lalu cari, lalu setelah dia naik, jarum manifold ini naik, nah teman-teman bisa matiin AC-nya, biarin tekanan ini misalkan di 200 ya, di 200, biarin sampai beberapa menit, misalkan setengah jam, 15 menit. Turun nggak? Kalau nggak turun artinya di area sekitar indoor sampai pipa itu nggak ada kebocoran ya. Tapi kalau misalkan didiamin selama misalkan 10 menit, setengah jam, serah teman-teman menunggu berapa lama, misalkan mau 1 hari ya silakan. Artinya kalau dia turun artinya di sekitar pipa sampai ke EPAP indoor itu ada bocor ya teman-teman. Jadi gitu. Jadi kasih ini kita nggak punya freon ya. Kalau punya freon bisa kasih tekanan ya. Kasih tekanan freon. Tapi kalau pakai freon yang ini ditutup teman-teman. Pipa yang kecil ini tutup. Kalau memang mau sekaligus, kalau pakai freon ya, kalau nggak dibuka sekaligus berarti sama kondenser sekalian dicari bocornya. Tapi kalau nggak punya freon, kita manfaatin tekanan angin dari kompresor ya, kompresor bawaan. Tutup yang gedenya, kita nyalain AC-nya, dia niup, kasih tekanan. Tapi yang ini ditutup, pipa gedenya, pipa hisap tutup, kasih tekanan. Nah serah teman-teman ya mau tekanan itu sampai berapa. Kalau misalkan tadi berapa mintanya, tadi mintanya sampai 300 PSI. Nah 300 PSI ini lumayan kencang ya, hati-hati kalau teman-teman. Manifoldnya juga harus yang bagus ya. Kalau ini jelek nih, ini nggak akan kuat menahan tekanan sampai 300. Kalau dia jelek, manifold yang jelek dikasih tekanan terlalu keras bisa meledak ya teman-teman, bisa meledak. Jadi pastikan manifoldnya yang bagus, yang kuat ya, selangnya yang kuat, biar bisa menahan tekanan sampai 300 ya. Kalau yang bagus ya, tekanan manifold bagus, jangankan 300 sampai 500 juga bisa kita tekanannya bisa dikasih ya. Nah tapi sebaiknya kalau misalkan sebenarnya sih 300 400 itu bisa ketemu ya,
bocornya. Tapi kalau misalkan nggak ketemu juga, di uben, nah uben ini nih, ini EPAP ya, EPAP indoor. Nah di uben-ubennya ini, sini-sininya ini kan lasan nih, uben ini yang begini. Nah itu dipanasin teman-teman, panasin pakai ini aja nih, pakai high cook aja, panasin. Dipanasin ya, panasin. Lalu sambil sedikit ya ketok-ketok, jangan sampai kenceng-kenceng juga. Kalau kenceng-kenceng juga nanti malah bocor karena ketokan. Kotorannya di ketek-ketek itu. Biasanya kalau dipanasin terus kotorannya itu dibersihin, yang kotoran di las-lasan itu biasanya ketemu teman-teman, ketemu bocornya ya. Atau kalau teman-teman mau misalkan itu kan pakai sabun nih, kalau masih posisi terpasang kita pakai busa sabun ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau bongkar EPAP-nya itu direndam ke dalam ini bak ya, ini kayak gini, misalkan udah copot nih, masukin ke dalam bak air ya, bak air nih direndam ke dalam bak. Saat teman-teman kalau punya kolam ya direndam di dalam kolam, lalu dikasih tekanan, insya Allah ketemu teman-teman, pakai tekanan freon, hanya dengan tekanan freon ya. Ini sebenarnya kalau misalkan pakai air, tadi kan kalau pakai manifold itu kita cuman deteksi dia area bocornya ya. Kalau manifold ini kita mendeteksi area bocornya, misalkan oh ini bocornya area indoor dan pemipaan, bagian pipa dan indoor gitu kan. Nah untuk mencari titik bocornya itu ya kita perlu air sabun atau rendam di dalam bak, dalam air ya, gitu ya teman-teman. Ngerti nggak ya? Agak belibet ya. Nah sekarang kita cari bocor area kondenser ya, area outdoor unit. Nah area outdoor unit ini sebenarnya kalau teman-teman punya freon tinggal tutup nepel ini ditutup, kasih tekanan ya. Tutup. Nah ini kan kebuka nih. Nih kalau misalkan punya freon ya, kita manfaatin tutup nepel ini, kita manfaatin pindahin ke sini teman-teman, tutup atas ini. Nah, dikencengin pakai kunci Inggris ya. Lalu mana tadi? Ini ditutup. Ini dibuka teman-teman. Dibuka. Yang gedenya ya dibuka ya. Ini kalau pakai freon ya, kalau pakai freon. Nah, pakai freon. Tapi kondisi kompresor harus mati ya. Kalau pakai freon kondisi kompresor harus off, harus mati, jangan dinyalain. Lalu kita kasih tekanan di sini. Nah, sini freon ya. Nah, intinya ini isi freon ya. Ini diisi freon, lalu kasih tekanan sampai berapa? Misalkan teman-teman kasih sampai 200 atau 250, 220 atau 140, kasih tekanan diisiin freon. Nah, ini kan ketutup semua. Lalu tutup ini teman-teman, tutup setelah diisi freon, tutup.
Nah, angka ini misalkan di 200 misalkan. Lalu diamin selama misalkan 10 menit, 30 menit atau 1 hari. Turun nggak? Kalau dia nggak turun, artinya bocor di area kondenser itu, area outdoor itu nggak ada, bukan di area outdoor ya. Tapi kalau dia misalkan bocor, bergerak, berubah dari 200 itu turun jadi 180 misalkan. Nah, artinya ada kebocoran di area sekitar kondenser ini ya, area area outdoor ini, entah itu di kompresor juga bisa bocor ya, di pipa-pipa kompresor ini, bahkan di bodi-bodi kompresor juga bisa ada kebocoran. Lalu di area kondenser ini ya, bocorannya itu pakai freon. Nah, titik bocornya ya sama, titik bocornya cari direndam di dalam kolom si kondenser ini. Si outdoor ini juga nggak apa-apa, kalau posisi off direndam nggak apa-apa. Atau pakai air sabun ya, air sabun di seluruh pipa itu, kasih air sabun, ada gelembung-gelembung nggak ya. Nah, itu cara pakai apa namanya, freon. Gimana kalau gua nggak punya freon, bang? Nah, kalau nggak punya freon gini teman-teman, teman-teman harus punya gini, bikin kayak gini teman-teman nih. Jadi ini pipa kecil, pipa 4 ya. Lalu dikasih baut nepel yang pipa kecil, pipa 4. Nah, ini ya. Ini satu, bikinnya dua ya, dua kepala ini nih ya. Dua. Nah, ini di flaring biasa ya. Ini flaring. Dua. Panjang ini ya serah teman-teman mau semana panjangnya, 2 jengkal, 3 jengkal, setengah meter, serah teman-teman ya. Nah, satu pasang di sini teman-teman nih. Mana enaknya? Ini satu ujungnya pasang di sini ya. Cengin pakai kunci Inggris. Lalu yang satu lagi kemana? Satu lagi ke sini teman-teman nih, ke manifold. Manifoldnya lepasin dulu teman-teman nih. Lepasin ya yang merahnya. Lepasin. Nah, kita kasihin ke sini teman-teman nih. Sama ya, harus dikencengin ya. Lalu mana? Ini dibuka ya teman-teman, yang nepel kecilnya, yang tekan, yang 1/4-nya dibuka. Jangan ditutup, dibuka ya. Dibuka. Karena harus ada akses udara dari kompresor untuk niup ya. Dibuka. Yang ini ditutup, yang ini juga sama, nggak apa-apa dibuka ya. Yang apa, kelihatan nggak? Pipa gedenya nggak apa-apa dibuka juga nempelnya. Lalu tapi yang ujungnya ini, ujung tempat pipa ini ditutup ya teman-teman, tutup pakai tutup nempel tadi, tutup. Nah, ini dibuka ya, biar si kompresor nanti niup ke sini, ke manifold. Nanti kan manifoldnya kalau ditiup kan nanti bergerak, itu menunjukkan angka berapa, misalkan sampai 200 tekanannya. Lalu ke sini, balik ke sini. Nah, pipa gede. Nah, pipa gede ini nggak apa-apa ini dibuka ya teman-teman. Tapi yang ujung tempat akses pipa ini ditutup ya, tutup. Mana kelihatan? Nah, tadi kan ini kan buat pipa gede, gini deh. Nah, kayak gini ya. Nah,
ini tutup pakai tutup nepel tadi. Kita manfaatkan tutup nepel ya, manfaatkan tutup nepel, pindahin ke sini. Nah, kencangin pakai kunci Inggris ya, jangan sampai bocor, sampai keluar udara di situ. Nah, sekarang kita hidupin kompresornya ya, teman-teman. Kita hidupin kompresor. Hidupin kompresor. Nah, kompresor ini serah teman-teman, mau langsung dari sini, power dari sini bisa, atau mau sekalian satu dari indoor juga bisa ya. Nah, hidupin artinya setelah kompresor hidup, artinya dia ada tekanan ya teman-teman, tekanan. Ada tekanan menunjukkan angka di sini, angka ya. Nah, setelah angka itu, lalu setelah angka udah di 200 atau berapa, ditutup. Ininya tutup ya, manifold tutup. Sama, tunggu sampai beberapa menit, misalkan 1 jam, 2 jam, 1 hari gitu ya. Tunggu sampai jarum itu menunjukkan turun apa enggak, bergerak apa enggak. Kalau dia enggak bergerak artinya area ini enggak ada bocor. Kalau dia bergerak artinya area kompresor sampai kondenser ini ada bocor ya, gitu ya teman-teman. Nah, gue rasa itu aja ya teman-teman caranya. Mudah-mudahan teman kita tadi, si Aditya tadi, bisa paham ya. Paham caranya, cara memanfaatkan kompresor bawaan untuk mencari sumber kebocoran ya. Oke teman-teman, silakan teman kita tadi si Aditya untuk mencoba ya cara tadi. Dan ingat, jaga keselamatan, jaga safety-nya, kerja ininya manifold, pastikan yang bagus ya teman-teman, jangan sampai meledak, amit-amit. Intinya keselamatan kerja ya, harus diutamakan teman-teman ya. Oke, terima kasih ya, semoga teman-teman sehat selalu.